Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Spy Family episode 15. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Kate yang merupakan mahasiswa teroris sedang mengikuti Menteri Luar Negeri dari Westalis dengan tujuan tak lain untuk membunuh Pak Menlu menggunakan anjing yang telah ia pasang sebuah bom. Namun, di sini sepertinya Kate masih belum mengetahui bahwa Pak Menlu yang sedang ia kejar sebenarnya adalah Lloyd yang tengah menyamar. Dan singkatnya, saat ini Lloyd telah menggiring anjing dari Kate pergi ke sebuah gang. Lalu, Lloyd pun menembak tali yang mengikat bom pada anjing tersebut dan membuang bom tersebut ke sungai sekitar sana. Namun sebagai gantinya, di sini Lloyd harus menerima gigitan dari anjing tersebut. Dan tak lama setelah itu, Kate yang dari kejauhan melihat anjingnya telah menggigit sang target, ia pun langsung meledakkan bomnya. Namun, karena sebelumnya Lloyd telah membuang bom tersebut ke sungai, sehingga membuat Kate pun sangat terkejut. Lalu setelah itu, Kate pun menyadari bahwa orang yang sedang ia incar bukanlah Pak Menlu dari Westalis. Dengan wajah ketakutan, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sial, ternyata orang yang kuincar bukan Pak Menlu, kata Kate sambil ketakutan. Jangan harap bisa kabur anak muda. Nomor plat mobilmu telah kuingat loh. Di sisi lain, kita diperlihatkan Yor yang sedang berlari untuk mencari Anya yang saat ini tengah keluyuran. Lalu, saat Yor melihat ke arah jalan raya, Yor pun tak sengaja melihat Kate yang sedang pergi menggunakan mobil. Dan karena Yor telah mengetahui bahwa Kate adalah seorang teroris setelah sebelumnya Kate yang sempat akan membunuh Anya, seketika itu Yor pun langsung turun ke jalan raya. Dan dengan tendangan macannya, Yor pun berhasil membuat mobil yang dikendarai Kate terhempas dan menabrak lampu jalanan. Lalu setelah itu, Yor pun segera menelpon pihak polisi agar bisa segera menangkap Kate yang saat ini tengah pingsan. Hari pun menjadi sore. Di sini kita diperlihatkan Lloyd dan organisasinya yang saat ini telah mengamankan seluruh anjing yang dulu pernah menjadi bahan eksperimen ilegal. Lalu setelah itu, Lloyd pun segera pergi ke tempat penampungan hewan untuk menemui keluarga palsunya. Namun yang mengejutkan, saat di tengah jalan, ternyata Lloyd malah berpapasan dengan keluarga palsunya di pinggir jalan. Loh, kalian kok di sini? Anya tadi mengkhawatirkan papa yang lama di toilet. Kalau aku tadi habis pergi mengejar Anya. Dan setelah itu, Yor pun menceritakan kepada Lloyd tentang kejadian hari ini. Yang mana sebelumnya, tadi Anya dan Yor sempat bertemu dengan mahasiswa teroris tersebut. Lloyd yang mendengar hal tersebut pun terlihat sangat terkejut karena keluarganya yang juga terlibat dalam misi rahasianya kali ini. Dan saat Lloyd melihat anjing besar yang bersama Anya, sepertinya Lloyd telah menduga bahwa anjing besar tersebut adalah salah satu anjing yang dulu pernah dijadikan percobaan ilegal. Lalu setelah itu, datang seorang wanita yang mengaku sebagai intelijen dari Ostania. Namun, identitas sebenarnya wanita tersebut adalah Sylvia yang sedang menyamar. Dan tujuan kedatangan Sylvia ke sana adalah untuk mengamankan anjing yang sedang bersama Anya. Namun di sini tentunya Anya sangat menolak jika guguk besar akan dibawa oleh Sylvia. Dan bahkan Anya juga telah memutuskan untuk memelihara si guguk besar. Hoi, katanya tadi mau anjing yang kecil. Enggak, aku mau yang ini. Kalau nggak boleh, aku bakalan nggak mau sekolah lagi. Seketika itu, Lloyd dan Sylvia pun sangat terkejut. Lalu singkatnya, di sini akhirnya Sylvia pun memperbolehkan Anya untuk memelihara guguk besar. Yang mana sebenarnya hal tersebut dilakukan agar misi Operation Strike bisa tetap berjalan. Oi, emang gak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu juga harus mengawasi anjing itu. Oi. Namun sebelum guguk besar boleh dibawa Anya,
Di sini Sylvia akan memeriksa guguk besar terlebih dahulu. Dan setelah dirasa aman, keesokan harinya guguk besar akan diantarkan langsung ke rumah keluarga Forger. Hari esok pun tiba. Di sini sepertinya Anya sudah tidak sabar menunggu kedatangan dari si guguk besar ke rumahnya. Dan tak lama setelah itu, akhirnya guguk besar telah sampai di rumah keluarga Forger. Saat guguk besar masuk ke rumah barunya, di sini guguk besar mendapat sambutan yang baik oleh keluarga Forger. Seketika itu, guguk besar pun teringat dengan masa-masa suramnya saat ia masih dijadikan percobaan ilegal oleh para ilmuwan. Namun saat ini guguk besar akhirnya telah terbebas dari masa-masa suramnya dan kini guguk besar telah memiliki keluarga baru dan menjadi bagian dari keluarga Forger. Lalu keesokan harinya saat Anya akan berangkat sekolah, Lloyd melarang Anya untuk menceritakan kepada teman-temannya tentang kejadian teroris sebelumnya karena nantinya akan mengganggu hubungan baik antara Westalis dengan Ostania. Kalau kamu cerita, nanti kamu bisa ditangkap polisi loh. Kata Lloyd sambil menakut-nakuti Anya. Padahal kan kita sudah menyelamatkan dunia, ya kan Guguksan? Lalu setelah itu, Anya pun pergi ke sekolah seperti biasanya. Di sini Anya memiliki niatan untuk sekali lagi memperbaiki hubungan pertemanan dengan Damian, yang mana nantinya Anya akan memperkenalkan kepada Damian bahwa Anya memiliki seekor anjing. Namun sebelum itu, Anya akan mencoba mengetesnya kepada Becky. Apakah nantinya Becky akan tertarik dengan bahasan anjing baru Anya? Becky, ketahuilah bahwa saat ini Anya telah memiliki seekor anjing. Wah, benarkah? Kira-kira lebih imut mana ya dengan anjingku? Ternyata cukup berhasil, kata Anya dalam hati. Lalu seketika itu Anya pun langsung pergi keluar untuk menemui Damian dan meninggalkan Becky. Dan saat bertemu dengan Damian, tanpa basa-basi Anya pun langsung mengatakan kepada Damian bahwa Anya memiliki seekor anjing. Hah? Lah terus kenapa? Anya yang mendengar jawaban dari Damian pun terlihat terpukul karena Damian yang sepertinya tidak tertarik dengan anjing baru milik Anya. Masa perkataanku begitu menyakitkan sih? Kata Damian dalam hati. Lalu karena merasa tak tega, Damian pun bertanya kepada Anya. Kalau gitu, nama anjingmu siapa sih? namanya anjing. Kamu emang gak pantas punya anjing. Mendengar jawaban menusuk dari Damian, saat ini Anya pun harus segera memberi nama untuk anjingnya. Waktu pulang sekolah pun tiba. Sesampainya Anya di rumah, Anya langsung dihampiri guguk besar yang sepertinya sudah sangat kangen kepada Anya. Lalu karena Papa Lloyd sedang luang, Papa Lloyd pun mengajak seluruh keluarganya untuk menemani guguk besar jalan-jalan ke taman. Sesampainya mereka di taman, di sini Anya terlihat sangat senang karena Anya bisa melihat berbagai macam anjing. Dan ketika Anya mencoba bermain dengan guguk besar, sepertinya guguk besar tidak terlalu merespon ajakan dari Anya. Hal ini dikarenakan guguk besar yang masih belum memiliki nama, sehingga Anya pun mencoba bertanya kepada orang-orang sekitar mengenai cara menamai anjing mereka. Ini namanya siapa? Ini kalau kamu namanya gimana? Anya-san, jangan jauh-jauh ya. Di saat Anya bermain dengan guguk besar, di sini karena kejadian teroris tempo lalu, membuat Lloyd sempat teringat tentang nasib keluarga palsunya nanti. Yang mana ketika Westalis dan Ostania telah berdamai, secara otomatis hubungan keluarga palsunya nanti juga akan berakhir. Oleh karena itu, Lloyd harus segera menyelesaikan misi Operation Strike kali ini. Lalu saat mereka hendak pulang, di sini sepertinya sarung tangan dari Anya tiba-tiba menghilang.
Dan ternyata sarung tangan Anya sedang dibawa oleh anjing yang berpenampilan cukup menyeramkan. Namun untungnya karena guguk besar memiliki badan yang cukup besar, membuat anjing galak itu pun menjadi ketakutan. Sehingga guguk besar pun berhasil mengambil dan mengembalikan sarung tangan milik Anya. Lalu setelah melihat guguk besar yang mengembalikan sarung tangan Anya pun teringat dengan tokoh Bondman dari anime kesukaannya yang mengembalikan barang milik sang tuan putri. Oleh karena itu, saat ini Anya pun memutuskan untuk memberi nama guguk besar dengan nama Bond. Lalu episode ini ditutup dengan Anya yang tidur bersama Bond setelah seharian mereka bermain-main bersama. Oke, untuk pembahasan anime Spy Family episode 15 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.